أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita semakin sehat ya. Dengan Ramadan penuh ini kita dapat keberkahan dari Allah. Pahala kita dilipat kali gandakan, mudah-mudahan rahmat dan berkah dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita masuk dalam klasifikasi orang-orang yang bertakwa yang diampuni oleh Allah dan uiddat lil muttaqin, dan surga memang dipersiapkan, diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulnya. Ketika kita mendengar nama beliau, ketika kita mendengar sabda beliau, langsung tergetar hati kita. Jangan sampai ada sabda Nabi kita cuek aja. Oh gitu doang. Jangan. Ya. Ini berarti cinta kita kepada Rasulullah sangat rendah. Ya. Maka itu ketika kita memegang Al-Quranul Karim, ada yang rasa, ada yang nggak pakai rasa. Ada yang memegang Al-Quran pakai rasa. Ya Allah, ini ciptaan engkau turunkan agamamu dengan ini, engkau turunkan Rasulmu dengan ini, dengan kitab suci ini. Dan kitab suci ini sampai ke tangan kita tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ya. Betapa para sahabat berjuang ya, dengan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sebelum hijrah ke kota Madinah, disiksanya luar biasa, penyiksaannya Masya Allah, mengerikan sekali. Sampai hijrah, semuanya hijrah, kemudian ada perang Badar 1, perang Badar 2, perang Uhud. Kita tinggal membaca Al-Quran dulu, mereka mempertahankan dengan nyawa. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita langsung tergetar untuk bersalawat. Ketika kita mendengar Rasulullah SAW bersabda, kita camkan, masukkan di dalam hati. Karena nanti kalau tidak dicamkan, tidak dimasukkan dalam hati, kita tidak akan bisa menjawab siapa manusia yang kau jadikan suri tauladan hidupmu. Harusnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sama kalau di dalam hati kita ini selalu membesarkan diri saya, aku, maka nanti ketika dijawab di dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan? Saya, bukan lagi Allah, tapi orang yang sedikit-sedikit Allah, maka dia akan mendapatkan jawaban Allah ketika di dalam kubur. Oh ya, inilah yang disebutkan hadis Rasulullah SAW, yuthabbitu biqaul thabit, diteguhkan dengan perkataan la ilaha illallah. Dan kita sudah jelaskan tentang kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu kembali lagi tadi ketika kita mendengar sabda-sabda Nabi, sabda Nabi ngomong apaan ya? Allah langsung reflection kepada diri kita. Subhanallah. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran, ada share ayat Al-Quran, ada apa ya? Karena sehingga hati kita memang kitab suci kita, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Nanti dalam kubur ditanya, apakah pedoman hidup Anda? Al-Quran. Tapi ketika kita dengar dalil, Quran biasa saja, hadis biasa saja, ya tidak akan tergetar hati kita. Karena nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika kita wafat, semua tidak ada yang manfaat. Mau harta Anda capek-capek berkeringat, kumpulkan nggak ada manfaat. Punya harta, punya anak, punya rumah, kecuali siapa yang membawa hati yang bersih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibersihkan hatinya. Dan saya sudah ingatkan, hati itu berkarat, jiwa itu berkarat, diobati dan dibersihkan dengan dua. Pertama adalah dengan mengingat kematian, dengan membaca Al-Quran yang sebanyak-banyaknya. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita makan menjelang habis di piring kita, semakin kita merasa kenyang, betul? Dan badan semakin enak dibanding ketika kita lapar.
begitu juga haus. Ketika saya satu tim kehausan di hutan ya, karena pas kemarin kita itu musim kemarau, Masya Allah haus ya, air segini dibagi berapa orang ya, lemas badan. Kemudian turun gunung, kita dapatkan air sungai, kita minum, badan lebih segar. Ada perubahan gitu. Kalau kita sholat, harusnya habis sholat kita semakin tenang gitu kan. Seandainya marahnya segini, setelah sholat begini, sholat lagi sini, sholat lagi sini, nggak langsung jreng, nggak begitu. Gradually, pelan-pelan. Maka itu, idza hazabul amr shalla, Rasulullah SAW diriwayatkan dari Bukhari ini, ya, bahwasanya ketika menghadapi masalah ataupun merasakan kegundahan, kegelisahan, dia sholat. Maka kalau Nabi melakukan hal itu, kita lakukan itu. Pertanyaannya, ini sholat apa Ustaz? Ya, mungkin sholat mendekatkan diri pada Allah, sholat mutlak namanya. Karena semakin dekat dengan Allah, kita merasakan sesuatu. HP kita juga gitu. Kalau udah mulai lowbat, brightness-nya semakin turun, semakin redup. Maka kita cas, setelah cas kita kerasa tuh, udah lebih. Mobil juga begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah perubahan diri kita ketika semakin dekat akhir Ramadan? Ini sebuah pertanyaan. Maka orang yang merasa tadinya lemah menjadi kuat karena kedekatan dengan Allah. Bismillah, yang tadinya ketakutan sendirian, saya bisa menghadapi yang tadinya ketakutan karena harta, insya Allah saya semua semakin keyakinan ini semakin tumbuh. Itu nggak ada yang ditakutin. Orang takut lapar, dia tidak takut lapar. Orang takut tidak punya harta, dia, karena apa? Ternyata takwa itu menjadikan orang itu bekerja lebih dahsyat. Bukan semakin tidur. Kok begitu? Iya, karena dia sadar kontraknya bukan antara manusia. Orang bertakwa itu kontraknya dengan Allah. Maka itu dia selalu keep kontaknya dengan apa? Dengan berzikir. Itulah nanti namanya istiqomah. Maka saya akan menggambarkan bagaimana ketika kita mengolah jiwa kita, ada istiqomah di dalam kehidupan kita. Setelah Ramadan, jangan gara-gara Ramadan kita semangat ibadah, setelah Ramadan kendor langsung. Ya. Saya gambarkan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan kalau kita ini wafat besok hari, apa yang kita lakukan? Kita kejar semua perbuatan baik, sedekahlah, apalah gitu kan. Nah, begitu juga orang yang bertakwa, karena di depannya adalah seakan-akan kematian. Maka orang bertakwa selalu memikirkan akhirat daripada dunia. Dicerdas sekali. Al-Kais mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dua. Pertama, mandana nafsahu, hadis Rasulullah SAW, yaitu yang bisa menguasai nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Yang kedua adalah, yang pertama adalah mandana nafsah. Dia bisa menguasai nafsunya. Maksud menguasai nafsu nanti saya terangkan. Wa amila lima ba'dal maut. Dia berbuat, semua perbuatannya harus jadi bekal mati. Itu cerdas. Kok bisa cerdas? Nah, sekarang kita balik, orang cari uang capek. Sana ini pinternya luar biasa. Cari uang pinter ini pun harus mati. Sementara dia kematiannya tidak dengan bekal yang banyak. Harta yang begitu numpuk, bahkan ilmu yang begitu numpuk, akan ada pertanyaan, pertanggungjawaban. Kita tahu ilmu ini, kita ada pertanggungjawaban. Udah carinya susah, udah dapat malah disiksa dengan apa yang kita cari. Kan? Tidak cerdas itu namanya. Maka dijadikan harta yang dijadikan Allah, di jalan Allah, ilmunya di jalan Allah, perilakunya pun jalan Allah supaya tidak reaktif karena manusia. Ini mengulangi para pelajar kemarin. Maka itu kalimat mandana nafsah, menguasai nafsunya adalah dia sadar hidup itu bukan apa yang saya inginkan. Bukan apa yang saya inginkan. Maka itu Bapak-Bapak Ibu coba lihatlah lembaran hidup kita. Tolong dilihat lembaran hidup kita. Lembaran hidup kita yang selalu, yang dulu dari kecil sampai sekarang. Apalagi Bapak-Bapak Ibu sekarang yang di depan saya mungkin rata-rata sudah di atas umur 50 tahun ya. Saya yakin udah di atas 50 ataupun 40 tahun lah gitu ya.
Coba lihat dari 40 tahun atau 50 tahun, coba lihat lembaran hidup kita. Pertanyaannya, apakah mayoritas itu sesuai dengan kita atau tidak sesuai dengan kita? Mayoritas lembaran hidup itu apakah sesuai dengan kita? A, B, tidak sesuai dengan kita. Anda tinggal milih A atau B. Coba perhatikan, tolong dijawab dalam hati ini. Mayoritas lembaran hidup itu sesuai dengan kita, sesuai dengan prediksi kita, atau unpredictable, di luar prediksi kita. Tentu bagi mereka yang mengatakan jawabannya sesuai dengan prediksi saya, itu adalah orang yang sombong. Oh ya, iya, sombong. Karena realitanya tidak demikian. Dia bersaya-saya, sesuai dengan saya, sesuai dengan saya. Mayoritas lembaran hidup itu adalah unpredictable. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan aku yang ngatur, bukan kamu yang mengatur. Subhanallah. Dan itu adalah takwa. Karena takwa merasakan ini semua milik Allah. Nggak ada yang kita miliki. Maka yang punya, yang pemiliknya adalah yang mengatur. Anda punya suami, sangat mencintai, iya, meninggal dunia. Anda punya anak, sangat Anda cintai, iya, meninggal dunia. Itu bukan Anda yang mengatur. Kalau sesuai dengan keinginan saya, ya jangan mati. Itu takdir, ya takdir. Allah menunjukkan aku yang ngatur, bukan kamu yang ngatur. Subhanallah. Maka itu, kalau memang seperti ini hidup, ini saya katakan mayoritas, supaya Allah menunjukkan, hai manusia, aku yang ngatur, bukan kalian. Maka nafsu ini harus kita tundukkan, tunduknya kepada Allah, bukan tunduk apa yang kita inginkan. Kalau maunya saya sih A, B, C, D, ternyata realita hidupnya X, Y, Z. Mau itu yang nikmat, mau ini nggak nikmat, semua sama, unpredictable. Yang nikmat unpredictable, yang tidak nikmat pun unpredictable. Semua unpredictable karena Allah yang mengatur. Dan kemarin kita sudah mengatakan, sampai pun kita menjadi orang soleh berusaha ibadah, sholat, berzikir, baca Quran, ya Allah berdoa. Ya Allah ini semua aku lakukan karena Allah, bukan karena kehebatan saya. Kemarin kita sudah membuka surah An-Nur. Kalau Allah bukan rahmat Allah dan karya Allah, kita akan menjadi orang-orang yang maksiat, tidak akan suci. Allah Akbar. Ini kemarin kita sudah singgung ayat Al-Quran ini. Baik lagi berarti siapa yang ngatur? Allah. Maka hidup itu jangan sok menjadi Tuhan. Anda komplain. Jadi kita sadari, ini mungkin asa anta krusya'an wa khairul lakum. Bisa jadi Anda tidak suka, tapi ini baik buat diri Anda. Buat diri saya baik, mau diapain lagi? Mungkin Anda maunya bla bla bla, ternyata realitanya begini. Inilah syukuri. Maka itu ketika kita beribadah, kita ingin, bahwasanya ya Allah ini semua Engkau yang ngatur. Aku ikuti, maka hidup mengikuti apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Termasuk cara berpakaian. Mungkin kemarin agak panas sampai pakai kipas ini gimana supaya enggak panas, dingin. Sekarang dingin lagi. Anda bisa ngatur cuaca? Nggak bisa. Aduh, mau cepat mau buka, diputar matahari supaya cepat terbenam, nggak bisa. Ini menunjukkan Allah yang mengatur semua, bukan kita yang mengatur. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala selalu diperlihatkan kepada kita setiap detik. Tapi kadang-kala hati kita keras, maunya saya, keinginan saya. Yang ada ini adalah alhamdulillah, syukuri. Maka ketika kita dipaksa kita ngikutin hukum alam, mau nggak mau saya harus pakai jaket, harus yang tebal, kalau nggak sakit, karena ini dingin. Nanti ketika panas, mungkin kita buka jaketnya, kita ikut apa? Hukum alam. Hukum alam siapa ngatur? Allah. Berarti kita secara tidak langsung tunduk kepada Allah. Subhanallah. Maka hidup ini mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Maka dilihat oleh Allah siapa yang betul-betul bertakwa pada aku, menjalankan perintah dan menjauhilah larangan. Maka ketika Anda maunya nggak pakai hijab, Allah mintanya pakai hijab, ya Pak, ikutlah. Ketika saya maunya pakai yang berjahit, kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jangan pakai yang berjahit, hanya 2 helai ketika berihram. Ya ikut, tanggalkan semua, ditanggalkan, ini nggak pakai, semua ditanggalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala, jangan potong kuku, jangan potong rambut, ya sudah ikut dalam keadaan ihram. Anda tidak boleh berhubungan intim dalam keadaan puasa ataupun dalam keadaan ihram, sudah ikut. Walaupun ada kemauan untuk sana, tidak. Begitu caranya.
Nah inilah baru kita sadari, oh hidup itu menjalankan apa yang Allah inginkan. Dan realita kehidupan bukan sesuai dengan kita. Realita kehidupan, kenyataannya. Gitu kan. Saya mengalami pengalaman yang sangat pahit. Setiap orang punya pengalaman pahit. Gitu. Sampai hampir merungut nyawa. Oh iya betul. Mau kayak gitu nggak mau. Kemarin saya sakit, siapa yang mau sakit di dunia ini? Nggak ada yang mau sakit, tapi sakit. Ya qadar Allah sudah ditentukan oleh Allah, pasrah. Itulah namanya iman pada qada dan qadar. Jangan sampai rukun iman kita tidak sempurna, sementara kematian semakin dekat. Kenapa sih gini? Kenapa sih begini? Saya nggak mau hidup kayak gini. Saya nggak bisa hidup kayak gini. Allahu Akbar, qadarullah, Anda pasrah pada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min fa innal amra kullu khair wa laysa li adadin illal mu'min. Orang beriman, orang bertakwa, iman yang benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena seluruh urusannya baik baginya. Tidak ada satupun yang bisa merasakan selevel ini kecuali hanya orang-orang bertakwa, orang beriman. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan dia yakin ya Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Apabila mendapatkan kesengsaraan, nggak suka kita, ya Allah aku bersabar dan pasti di dalamnya ada kebaikan. Maka orang bertakwa mempunyai jiwa yang tenang. Hari inilah yang kita akan bahas. Sehingga ketika saya katakan, apakah Anda ketika makan semakin habis nasi ataupun makanan, piringnya semakin bersih, ada yang Anda rasakan? Iya, kenyang. Sama. Semakin kita beribadah ada suatu apa? Bukan kenyang fisik, tapi ada ketenangan batin. Subhanallah. Maka jiwa takwa adalah jiwa mutmainnah. Maka orang-orang yang masuk surga dipanggil, ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, dipanggil jiwa yang tenang. Ketika saya menghadapi masalah, kekuatan jiwa tenang saya sampai di mana, itu ketahuan. Saya pandai berantem atau tidak pandai berantem, apakah saya punya jurus-jurus silat yang kuat, bukan di gunung belajar dengan sang guru, tapi ketika di medan perang ketahuan Anda kuat apa tidak, kira-kira gitu. Sekarang Anda kuat apa enggak? Wah, alhamdulillah ini kuat nih. Oh, badan kuat. Oke, jalan kita 40 jam. Anda kuat enggak? Naik turun gunung. Baru ketahuan Anda kuat atau tidak. Itu semua karena Allah. Kalau kemarin itu, saya katakan ibadah pun karena Allah. Kekuatan pun karena Allah. Saya berjalan di Mentai 41 jam setengah, itu enggak masuk akal semua. Semua enggak ada yang masuk akal. Itu Allah, semua hanya Allah gitu. Allah. Gak masuk akal. Kenapa kok bisa bertahan? Padahal kelaparan, kehausan, ya. Gitu. Subhanallah. Jadi itulah kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa Anda bisa kuat? Keyakinan inilah. Baik, saya akan terangkan bagaimana orang-orang itu bisa mempunyai nafsul mutmainnah. Ini ada 2 syarat di dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah, 1. Tsumastaqamu, kemudian beristiqomah. Ini kaitannya nanti setelah Ramadan kita harus istiqomah. Jangan sampai tidak istiqomah. Cara beristiqomah seperti apa? Ya, supaya kita menjaga komitmen kita. Istiqomah itu menjaga komitmen terus, jangan sampai lepas ini. Ya, kalau lepas berarti goncang, berarti ikatan itu goncang. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang punya keyakinan Rabbuna Allah. Rabbuna adalah yang menciptakan aku adalah Allah. Yang mengatur aku adalah Allah. Yang memiliki aku adalah Allah. Itu redaksi Rabbun. Ya, kemarin kita sudah terangkan. Lalu Rabbun adalah yang mencipta. Rabbun adalah yang memiliki. Rabbun adalah yang mengatur. Rabbun adalah yang menghidupkan dan seterusnya. Nah, maka tauhid rububiyah, ya Allah ini milik engkau ya Allah. Itu kacamata apa? Kacamata takwa nomor 1. Jadi kita pakai kacamata takwa, semua milik Allah, semua milik ya Allah. Termasuk kesolehan kita, ya Allah aku bisa soleh hanya karena engkau, enggak ada apa-apanya. Dahsyat. Walaupun kita sholat itu udah berusaha, tetap aja itu karena digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita pakai kacamata takwa, Rabbunallah. Semua di iman yang luar biasa ini memang semua adalah yang ngatur adalah Allah Azza wa Jalla. Itulah nanti sampai titik namanya syukur. Syukur itu semua milik Allah, terbuka dia. Ini dari Allah. Kufur ketutup, kafaro, bahasa Inggris pun kafar sama. Tutup. Alam semesta serta isinya. Ya begini, ngeliat makanan adalah makanan, ngeliat minuman adalah minuman, ngeliat tubuh kita adalah tubuh kita, ngeliat anak kita adalah anak kita, ngeliat istri kita adalah istri kita, ngeliat suami kita adalah suami kita, ngeliat harta kita adalah harta. Tapi tertutup. Tapi ketika terbuka, syukur.
ngelihat makan adalah ini milik Allah, ngelihat minum ini milik Allah, ngelihat anak kita ini milik Allah, ngelihat istri kita ini milik Allah. Maka lama-lama seperti itu yang disebut dengan innalladzina qalu rabbunallah. Dia punya prinsip hidup semua segala sesuatu adalah dari Allah, tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah udah kuat, pasti akan ada tauhid uluhiyah, dia memuji Allah. Maka orang yang punya kacamata takwa pertama, lihat dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, dia berzikir atau tidak berzikir. Tadi saya berwudu, ya Allah, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Kita merasakan nikmatnya air. Subhanallah. Nikmat air yang dingin, ya Allah. Subhanallah. Orang-orang nanti di neraka la yadzukuna fiha bardan wala salam. Kalau kita ngeliat redaksi dalam Al-Quran Al-Karim, tusqa min ainin aniyah. Orang-orang itu dikasih minum yang air yang sangat panas sekali, setetes pun tidak. Maka ketika kita megang air, ya Allah, mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma dhillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk wa la baqiya illa wajhuk wasqini min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syurbatan hani'atan mari'atan la adma' ba'daha abada. Ya Allah, teduhkanlah aku nanti, ya Allah, ketika Engkau kumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, tidak ada naungan keteduhan kecuali yang Engkau teduhkan. Ini matahari di atas kita sejengkal. Wasqini, ya Allah, kasih aku air minum, walaupun hanya setenggak, yang dingin, syurbatan hani'atan mari'atan la azma' ba'daha, itu dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita megang air, rasanya, ya Allah, nikmat sekali. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan air ini di akhirat. Masya Allah. Selalu berzikir. Habis keluar dari kamar mandi, ya Allah, Alhamdulillah. Sudah lega, ya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Itu cara kacamata bertakwa. Dia akan keluar nama Allah, berzikir. Bebas, nggak usah harus diikat. Nggak boleh ngomong Alhamdulillah di adhaba anil adha wa'afani. Yang benar adalah ghufranaka, hadis yang paling kuat. Ya Allah, ya Rabb. Dia belum sampai level mengerti bagaimana mengungkapkan rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta pada Allah ada bebas ekspresi, yang penting dalam frame yang benar. Ya, nah ini yang baru kita merasakan kebersamaan dengan Allah lama-lama. Nah, ini semua dari Allah itu yang disebut dengan Rabbunallah. Tsumma istaqamu. Ini kita akan lihat ya. Kemudian mereka beristiqamah. Lihat ini. Ibu yang cinta Allah SWT, saya akan gambarkan. Subhanallah, ini dia udah dibuka filenya. Jiwa yang tenang, orang bertakwa punya jiwa yang tenang. Ya. Karena ketakwaan adalah dia menjaga perilakunya dari perbuatan maksiat, dijaga lisannya. Akhirnya dia punya nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Dia sadar sesadar-sadarnya apa yang dia miliki semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong dibuka surat 41 ayat 30 dan 31. Innalladzina qalu. Semuanya orang-orang yang mempunyai prinsip hidup. Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya Tuhan di sini adalah yang mencipta, yang mengatur. Yang tadi. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah. Dia tetap komitmen. Berpegang teguh pada pendiriannya. Enggak mencela-mencela gitu kan. Tetap dipegang kayak gimana pun. Kadang-kala kita ini dihadapkan dengan masalah Anda megang aturan Allah ataupun aturan manusia yang bertentangan. Saya bicara yang bertentangan. Harus megang aturan Allah. Ketika kita megang aturan Allah tapi dibenci oleh orang. Ini bahaya sekali orang membenci ini. Karena kadang-kadang dia tidak mengerti, tidak punya ilmunya, akhirnya membenci orang yang berpegang teguh pada ajaran agama. Maka itu orang berpegang teguh pada ajaran agama selalu ngajak orang jangan sampai Anda berbuat maksiat. Ayo diingatkan. Karena kalau orang, apa sih kamu? Malah dihina, disakiti. Dari dulu sampai sekarang yang namanya ulama itu pasti dihina, disakiti dari zaman dahulu. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan,
manusia-manusia yang paling banyak ujian dan cobaannya dan balanya adalah para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh. Ini hadis gitu kan. Gak ada nabi dalam keadaan enak-enakan, gak ada ujian, bukan nabi itu namanya. Gak ada yang namanya ulama itu pasti dia diuji dengan ujian yang bermacam-macam. Setiap ustadz pasti diuji. Dan ujiannya jauh lebih susah daripada jemaahnya, kira-kira gitulah. Kalau dari mana ada hadis gitu kan. Subhanallah, ujian ini memang luar biasa. Saya pasti ada ujian, tapi tidak mungkin saya curhat di sini. Pasti ujiannya berat, pasti berat, gitu kan. Itu hadis Rasulullah SAW menunjukkan hal itu. Saya ketika membaca hadis itu, ya Allah, subhanallah. Tapi ujian itu untuk apa? Untuk dinaikkan. Nah, kembali lagi tadi, orang itu akan tenang. Kenapa? Ketika dia berpegang teguh, walaupun dihina, disakiti, dia berpegang teguh. Walaupun kadang-kadang ini pahit, berdarah-darah tangan kita berpegang teguh. Istiqamah. Padahal kita nggak mau bertahan, ya Allah. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ingat dahsyatnya luar biasa orang-orang soleh yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Beli buku tentang orang-orang soleh. Ada buku bagus sekali judulnya Mereka yang Kembali. Itu At-Taibun. Belilah, baca buku itulah gitu kan. Itu kalau Anda baca lembaran 1, maunya lembaran 2, maunya habisin. Kenapa? Itu kisah semua, Masya Allah. Dan kalau saya baca, ya Allah, orang soleh seperti ini. Baca banyak kisah orang yang soleh. Kemarin kita sudah sekilas tentang kisah orang yang soleh yang tadi maksiatnya dahsyatnya luar biasa, yaitu berikan siapa itu? Para tukang sihir, ngelawan Rasul lagi gitu kan. Tapi kemudian dia sujud, aku beriman kepada Allah Tuhannya yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun. Dia sujud, diancam, kau akan potong, bersila, aku potong-potong, aku cincang, aku akan salib, kamu pantek begini. Apa nggak ngaruh buat dia? Dia tetap berpegang teguh pendiriannya. Saya ngeliat, ya Allah, kok bisa seperti ini? Dahsyat, dicincang, dipaku, katakan bahkan ditantang oleh tukang sihir, kerjakan hai Fir'aun, terserah engkau. Masya Allah, berani banget ini. Dia tidak takut. Kok bisa berpegang teguh pada pendirian. Ini saya belum menerangkan gimana caranya, belum. Nah, mudah-mudahan bisa selesai ini sebelum selesainya Ramadan. Nah, mudah-mudahan saya juga mau menyelesaikan ini. Materi masih banyak sebetulnya, tapi kalau sudah dikit lagi akhir Ramadan, udahlah ya. Berpegang teguh, saya itu gimana bisa berpegang teguh, Allahu Akbar, dicincang-cincang kisahnya, dan dia tetap berpegang teguh. Yang saya heran tuh, ya Allah, betapa dahsyat engkau berikan hidayah kepada orang ini dalam hitungan detik kasarnya. Taruh, kamu hai Musa, duluan, ente duluan apa saya duluan? Kata Nabi Musa, silakan. Tali-talinya, jadi ular. Nabi Musa ketakutan. Jangan takut, lempar itu tongkat. Dilalap semua, dia makan. Berapa hitungan detik, langsung sujud. Imannya dahsyat, diancam pun oke. Kita dari lahir dididik agama Islam sedasar ini gitu kan, boro-boro diancam gitu kan. Gak ada ancaman aja agama udah ditinggalin. Tergiur dengan harta, tergiur dengan laki-laki, tergiur dengan perempuan, tergiur udah tinggalin tuh agama. Belum nggak diapa-apain padahal. Dalam keadaan enak, ruangan AC gitu kan, pakai jas, pakai dasi, tinggal tanda tangan doang, perwakilan rakyat, pejabat dan seterusnya. Nggak pakai, udah ditinggalkan, tidak berpegang teguh pada pendirian ajaran agama. Maka kita minta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku. Kemudian kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kasih cahayamu, kasih petunjukmu. Maka ketika orang-orang seperti ini berpegang teguh, dikasih hadiah, 2 hadiahnya. Saya tidak bicara hadiah dulu deh. Gimana caranya? Nanti kita masuk sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kaitannya dengan bagaimana kita mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Rabbana atina, ya Allah berikan fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang baik. 2.
Akhirat yang baik surga, berarti dunia yang baik juga surga. Maksud surga dunia yang diridai oleh Allah, bukan surga dunia yang kehidupan hedonistik, bukan. Maka di sini kita bisa merasakan, ya Allah, kenikmatan dua. Kenapa? Tapi bayarannya juga dua. Apa dia punya akidah keyakinan tauhid yang kuat, benar beristiqomah. Anda punya keyakinan, oh saya harus pakai kacamata takwa. Lihat, saudara saya beriman, dia adalah saudara saya. Ini adalah saudara saya, harus berbuat baik. Tiba-tiba digoncang sama orang ini nggak benar, beda aliran sama kita. Mereka nggak benar, mereka tidak ikut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, tinggalin. Gimana nih? Kan gitu. Kalau Anda hanyut dengan golongan itu, akhirnya melihat orang lain seakan-akan penghuni neraka semua, ajaran agamanya salah semua, Anda merasa paling benar, begini kan. Itu istiqomahnya nggak ada terhadap kalimat Rabbunanya, nggak ada. Bertentangan dengan kata Rabbuna. Maka belajar fikih, perbedaan pendapat, Anda akidah dulu deh. Akidah kuatkan, maka Anda boleh belajar tentang fikih perbedaan pendapat. Kalau Anda nggak salah-salah nyalain orang. Nggak ada akidahnya. Ini akidah penting sekali ya. Nah ketika kita juga begitu, kita sudah bertaat kepada Allah, pada Rasul, tiba-tiba teman gak benar, ayolah, ngajak maksiat, enggak, tetap, itu namanya istiqamah, tetap dia. Kita kadang-kadang goyang, maka itu kita mencoba ilmu tentang istiqamah seperti apa. Istiqamah itu apa, asal-usulnya, akarnya dalam Al-Quran seperti apa. Inilah yang disebutkan la'allakum tattaqun, kita membangun ketakwaan. Sebetulnya sudah saya terangkan, pondasi yang ketakwaan adalah pondasi untuk istiqamah. Buahnya apa? Lihat nih. Tatanazzal ilmul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini dahsyat sekali. Kita kalau Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Semuanya kami turunkan Lailatul Qadar. Apa itu kemuliaan? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Di antaranya adalah nazalul malaikah. Nah ini juga tatanazzal alimul malaikah. Sama ini. Kaitannya dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah sekarang di luar Lailatul Qadar bisa nggak seperti Lailatul Qadar? Pahalanya mungkin susah. Tapi kondisinya sama. Tatanazzal alimul malaikah. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat mengatakan, jangan takut. Jangan sedih. Jadi malaikat pada datang. Bukan tanazal itu. Mereka mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tenang, jangan bersedih. Nanti ente dapat surga yang dijanjikan oleh Allah buat kalian semua. Subhanallah. Maka nahnu yaitu para malaikat auliyaukum sebagai pelindung-pelindung kamu. Bukan di akhirat doang. Fil hayatid dunia. Wa fil akhirat dua tuh. Nahnu auliyaukum. Kita bodyguard kalian. Bodyguardnya siapa? Para malaikat, nggak pakai dibayar. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadun. Nanti kamu mendapatkan surga apa yang kamu inginkan. Maka lihat surat Ali Imran ayat 16 yang kemarin kita sudah terangkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan zuyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah, dan Nabi Muhammad SAW manusia diciptakan dengan adanya nafsu syahwat pada wanita. Kita punya nafsu, ada cinta, keinginan pada harta. Ini semua dalam mata'ul hayatid dunia. Adalah kenikmatan dunia yang sementara. Sementara orang bertakwa lebih baik daripada itu semua. Dia nggak silau. Ini orang bertakwa. Apa itu? Surga. Oke, itu ini pernah saya terangkan sebelumnya. Maka kacamata takwa untuk menjadikan istiqomah. Lihat redaksi Al-Quran. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Tsummas taqamu, kemudian beristiqamah. Hasilnya tatanazzal alimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurur rahim. Maksudnya gini, ketika turun malaikat turun membisikkan kita. Jangan takut, jangan sedih. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kata-kata jangan takut, jangan sedih, apakah dia dalam keadaan senang atau dalam keadaan takut dan sedih? Para malaikat datang pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah,
Dia komitmen, punya pendirian teguh. Dibisikin, Allah takhafu wa la tahzanu. Hei, kalian jangan takut, jangan sedih. Jangan khawatir, jangan gundah, jangan sedih. Berarti kondisinya dia sedih atau senang? Pasti sedih. Kalau orang dibilang jangan duduk, berarti dalam keadaan kondisi duduk. Ini menunjukkan bahwasanya jangan takut, jangan sedih, langsung datang. Maka ketika orang itu mendapatkan goncangan, dapat petir lah gitu kan, ataupun apalah, hatinya diobok-obok, jiwanya diobok-obok gitu, pusing. Datang malaikat, tenang. Jangan sedih, jangan takut. Wah, Masya Allah. Berarti ada bisikan, ya ini namanya bisikan takwa. Ada tahu ada fujur. Fujur itu membisikin mulu juga enggak ngajak yang enggak benar terus ini fujur, ngajak yang negatif aja. Takwa ngajak yang positif, kuat-kuatan. Maka bergaulah dengan orang soleh. Kenapa? Dia akan menguatkan takwa Anda. Kalau bergaul dengan orang yang fujur, iya loh kamu ngapain? Ini kamu harga diri kamu di mana? Emang kamu nggak bisa? Oh iya benar tambah jadi. Tapi orang yang bergaul sama orang takwa sabar. Nggak ada harga diri, manusia tidak punya harga diri. Harga diri itu hanya milik Allah. Orang di mata Allah itu punya harga diri. Coba ingat kisah Nabi Musa. Orang dicincang-cincang tangannya, diikat kemudian dipaku, disalib. Itu tidak ada harga dirinya, dihancurkan oleh siapa? Fir'aun. Oh, dia raja. Dia cuma rakyat biasa, ini raja, dicincang-cincang. Tapi di mata Allah dia mulia. Jadi tenang, oh iya ya. Kisahnya Masyito, dihajar pakai batu kepalanya, akhirnya digoreng, badannya terbakar, semuanya habis dengan minyak, dengan api. Nggak ada harga dirinya, iya udah pembantu, dihajar, dipukulin, Fir'aun akhirnya dibakar. Ya Allah. Nggak ada istilah harga diri itu di mata Allah. Oh iya benar ya. Tenang ya, terima kasih ya. Bayang. Tapi kalau kanan kiri kita ngomong nggak benar, harga diri kamu di mana? Masa kamu gitu mau aja? Kamu kan bisa ini bisa. Wih, semakin. Maka nanti kita kaitkan dengan istiqomah itu kayaknya set up lingkungan. Nanti sampai ke sana kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting sekali ilmu tentang istiqomah agar kita mendapatkan bisikan baik dari malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Wa absyiru kasih kabar gembira bil jannah. Bil jannah allati kuntum tu adanya yang mana dijanjikan buat kalian, yang mana kalian tuh pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Bagaimana Allah menjanjikan kita mendapatkan surga. Bukan tentang salah dunia, ini pernah saya terangkan Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah semua dalam surat Ali Imran ya. Mungkin lupa ya. Ingat-ingat surat Ali Imran. Mulainya dari ayat yang ke-14. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Subhanallah. Dzalika matul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan di dalam diri manusia. Ini surah Al-Imran ayat berapa? 4. Dijadikan pandangannya menjadi indah, cinta, nafsu syahwat gitu kan. Punya cinta yang punya keinginan-keinginan terhadap wanita. Kita punya juga cinta terhadap anak, harta benda yang menumpuk, bentuknya emas, perak, mungkin zaman sekarang sudah saham, apalah, nggak ngerti lah, properti, hotel, ataupun perusahaan apalah. Anda kumpulkan kuda pilihan, maksud adalah Anda punya kendaraan yang bagus-bagus, hewan ternak, aset apa, sawah ladang. Ini dulu ya teman. Dan sekarang mungkin aset-aset yang begitu dahsyat. Ini semua kata Allah Subhanahu wa taala mata'ul hayatid dunya, yaitu kenikmatan di dunia cuma sebentar doang ya. Mata'ul kenikmatan di dunia toh. Lanjutkan ayatnya. Wallahu indahu, dan milik Allah di sisinya adalah nikmat tempat yang kembali yang lebih nikmat. Ini ayat keberapa? 14 surat Al-Imran. Kemudian kul, hai katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unabbikum bi khair min zalikum, aku akan berikan jauh lebih baik daripada itu. Kasih kabar gembira. Ada yang lebih dahsyat daripada dunia serta sisinya. Jadi tenang kita. Ya, tenang. Buat siapa yang lebih baik dari itu semua? Buat siapa?
Lilladzina taqau, hanya orang bertakwa. Ini ayat yang ke-15. Oh. Maka orang bertakwa itu tidak selo tentang dunia gitu. Enggak ngejar, dia ada nafsu, tetap dia tidak malaikat, bukan malaikat, tapi dia bisa menahan. Inilah dikatakan qul nabiyukum, mau enggak? Qul nabiyukum, mau enggak saya kasih tahu berita gembira buat siapa? Bukhair min dzalikum, dengan hal yang lebih baik daripada kenikmatan dunia ini. Buat siapa ya Rasulullah? Buat orang-orang bertakwa. Emang orang bertakwa mendapatkan lebih baik daripada kenikmatan dunia apaan? Lihat redaksinya. Orang-orang bertakwa inda rabbihim, di sisi Allah, jannatun tajri min tahtihal anhar. Di bawah dia di aliran-aliran dia di berjalan tuh air sungai banyak sekali, mata air banyak. Khalidina fiha, dia abadi. Sementara di dunia Anda punya rumah bagus, umur berapa punya rumah bagus? Terus kira-kira mati umur berapa? Berapa tahun Anda bisa menikmati rumah itu? Ini abadi, Masya Allah. Abadi. Wa azwajum mutahharah. Ada pendamping-pendamping hidup. Pasangan-pasangan hidup yang suci, subhanallah. Yang tidak pernah melakukan yang kotor. Artinya suci, bersih gitu. Ini pasangan hidup kita. Nanti ada pasangan hidup, ada pasangan hidup. Ya. Kemudian apalagi dapatkan waridwan, dan yang lebih dahsyat adalah ridho Allah, waridwan minallah. Jadi kita mendapatkan cinta Allah. Maka nikmat yang lebih dahsyat daripada kenikmatan surga adalah wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu orang-orang wajahnya tersenyum. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Allah Azza wa Jalla, sumber nikmat. Subhanallah. Ini untuk orang-orang bertakwa. Maka itu di dalam ayat ini, wallahu basirum bil ibad, Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Memang orang bertakwa siapa sih? Nah ini pada ayat yang selanjutnya kita sudah mengkaji, yaitu 16. Saya terangkan 16 dan 17. Al-Imran 16. Alladzina yaqulun, orang-orang punya konsep prinsip hidup. Rabbana innana amanna, ya Allah kami percaya beriman. Rabbana. Sama tadi, innalladzina qalu rabbunallah, kan gitu kan? Sama. Orang-orang mengatakan kami Tuhan kami adalah Allah. Kemudian istiqomah. Turunlah para malaikat. Ini juga alladzina yaquluna rabbana amanna, ya Allah. Orang-orang mengatakan ya Allah kami beriman. Subhanallah. Amana faghfir lana, ya Allah ampuni. Nah, maka itu orang-orang bertakwa pada level tertinggi adalah ada rasa takut. Kalau Anda tidak ada rasa takut pada Allah detik ini, dari awal Ramadan sampai sekarang itu nol. Haba'an mansura. Apa redaksi hadis yang kemarin kita bahas, akan menjadi amal ibadah yang numpuknya seperti gunung Tihama, seperti debu semuanya. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Ini kan kemarin kita sudah singgung. Maka itu orang-orang yang bertakwa siapa di dalam surah Al-Imran ayat 16? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna, ya Allah kami udah percaya Engkau. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Lindungilah kami, peliharalah kami dari azab api neraka takutnya. As-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, orang-orang yang selalu benar, ya, integritasnya tinggi, mengatakan yang benar, perilaku yang benar, membenarkan yang benar, tidak pernah menyalahkan yang benar ataupun menyalahkan yang salah, enggak, yang benar-benar, yang salah-salah. Wal qanitin, yang taat, tunduk, apa yang disuruh Allah ikut semuanya. Wal munfiqin, selalu berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu istighfar sebelum azan subuh. Sepertiga malam akhir dia beristighfar. Ini pernah saya terangkan Bapak-Bapak Ibu, bahwa ketika kita kembali lagi pada ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya ternyata orang-orang yang bertakwa itu mempunyai jiwa yang tenang. Kenapa? Karena dia mengasah selalu berzikir pada Allah dan ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan beristiqamah, tatanazzalu alaihi malaikah, malaikat akan turun, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut. Berarti ini menunjukkan kita sedih dan takut. Orang bertakwa sedih dan takut. Iya. Orang bertakwa marah nggak? Iya marah. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ini untuk mengukur ketakwaan kita. Ini dikit lagi habis. Apakah saya sudah sampai tujuan akhir? La'allakum tattaqun bisa diukur dari sini gitu kan.
Jangan sampai kita tidak punya ilmu untuk mengukurnya. Ini dari Al-Quran semua. Baik, apa yang terjadi ketika kita diberikan bisikan dari malaikat, jangan takut, jangan sedih. Ini bisikan. Nah sekarang kalau ada bisikan, ada ketakutan, ada kesedihan, kamu sih gini, kamu harusnya begini, terus nah ini dari setan. Banyaklah Anda berzikir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun ada doa yang singkat sekali, Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Enggak sampai 3 detik. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Sampai 3 detik. Ya Allah, berikan ilham pada aku, supaya aku mendapatkan petunjukmu. Aku dapat kecerdasan dari engkau, sehingga aku mengikuti petunjukmu. Dan lindungilah aku dari segala kejahatan diriku. Maksudnya kejahatan diriku adalah dari jiwa fujur tadi. Karena jiwa fujur merongrong kita untuk melakukan yang tidak baik. Jiwa fujur bikin kita nervous, ya kenapa saya gini ya. Harusnya hidup nggak kayak begini. Komplain. Semua komplain. Gitu-gitu komplain. Maka tidak ada namanya nafsul mutmain. Ada jiwa yang tenang. Karena tidak dikembalikan kepada Allah. Jadi komplain. Pasti orang punya masalah. Akhirnya karena ini goncang, omongannya terlepas. Tutur katanya lepas. Akhirnya menyakiti orang lain. Gara-gara ini gedek, kesel. Udah gedek, galau, gundah. Ini kan udah 3G ini kan. Udah 4G, 5G, 6G mungkin ya. Bukan 3G lagi gitu kan. Gedek, galau, gundah gitu kan. Betul-betul dalam keadaan goncang. Subhanallah. Maka Anda datanglah para malaikat. Jangan sedih, jangan gundah. Jadi posisinya kayak gitu tuh. Itu kapan datang malaikat Ustaz? Kalau Anda berzikir. Sebutkan nama Allah, berzikir lagi. Kalau Anda berzikir ada cahaya. Bapak-bapak ibu ini hati ya. Hati itu cuma ada satu tempat. Kalau enggak Allah atau selain Allah. Ketika Anda sebut Allah, malaikat pada datang itu dijaga. Anda tidak menyebut nama Allah, enggak ada lagi malaikat. Yang masuk adalah syaitan. Dah, itu doang. Ingat. Allah atau selain Allah. Ketika Anda sebut nama Allah, dijaga, para malaikat datang. Bodyguard. Tahu dari mana lihat? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat-malaikat, menjadi pendamping-pendamping kamu. Woi, bodyguard. Bapak-bapak, ibu bayangin kalau kita jalan kemana-mana pakai bodyguard, keren nggak sih? Keren. Apalagi bodyguard bersenjata, senjata lengkap. Mau nggak? Mau. Ya itu malaikat bersenjata. Dalam hadis itu malaikat itu bersenjata. Coba Anda praktekkan ini. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini aja intermezzo doang ya. Coba Anda praktekkan setiap pagi Anda membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dahsyat. Karena itu menekan fujur yang luar biasa. Kalau pakai ilmu. Orang berzikir ada yang pakai ilmu, ada orang berzikir tanpa ilmu. Berzikirnya pagi hari 10 kali. Sore hari 10 kali. Itu dapat pahalanya luar biasa. Dan yang unik itu yang dia mendapatkan pahala seperti memberdayakan budak. Dia mendapatkan pahala bla bla bla. Ada yang unik. Dia akan diturunkan para malaikat bersenjata menjaga dia. Subhanallah. Berarti intinya ketika kita berzikir pada Allah, ingat Allah, malaikat akan turun. Udah SOP-nya begitulah kira-kira. Udah aturannya seperti itu. Maka ketika kita banyak berzikir, kita jadi positif. Positif, jangan negatif, jangan sedih, jangan. Ketika Anda sedih, ada ketakutan, itu lagi negatif. Halo, itu lagi negatif. Ada tutur katanya keluar, akhirnya kita orang akhirnya terkena pengaruh. Negatif juga, ya kena negatifnya udah. Jadi ribut lah. Sekarang gini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ribut gitu. Oh, setan datang nih. Bisikin, kelompok 2 nggak benar, kelompok 3 nggak benar, kelompok 4 nggak benar, kelompok 5, kita paling benar. Keluar kata-kata, apa loh? Wih, yang kelompok 2 terhinakan, nomor 3 terhinakan, nomor 4. Bisikin lagi setan tuh. Akhirnya ribut. Kompak nomor 1.
untuk musuhi. Nggak benar dia, nggak benar. Kita paling benar. Ini masalah ibadah juga kita paling benar. Gara-gara soal tarawih, as-salatu tarawih jam, kagak benar, neraka. Masalah kayak gitu. Merasa paling benar kan? Ya Allah, hal kayak gitu tidak menyebabkan neraka. Ya, belajarlah banyak guru, banyak buku, banyak ya. Jangan baru belajar 1 jam, 2 jam baru merasa paling benar banget. Ya, ini merasa benar. Ini setan masuk, bisikan negatif, nggak benar, negatif. Nah, ketika negatif keluarlah perilaku negatif. Nular nggak? Nular sana, bisikin lagi negatif. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu berjuang mati-matian agar Anda terjerumus dalam jurang namanya saling bermusuhan dan saling membenci. Quran itu. Hari gedek gitu kan. Anda lagi negatif jadi sedih. Jadi aduh. Akhirnya mengeluarkan kata-kata yang negatif. Yang dengar akhirnya goncang. Negatif juga dia negatif. Udah bubar. Ya udah. Nah, ini kan menunjukkan ribut. Maka itu kadang-kala kita harus mengistiqomah seperti apa. Nanti kita terangkan akar istiqomah itu seperti apa. Maka ketika kita dalam keadaan gundah gitu, berzikir cepat berzikir. Kenapa? Supaya datang rahmat Allah, datang para malaikat menyembisikkan, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Engkau akan diberikan surga. Berarti, oh iya, aku ini kami, nahnu kata para malaikat, nahnu awliyaukum, ini pada ayat itu, pada surah Fussilat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami sebagai pelindung kalian, bodyguard-nya. Subhanallah. Maka itu nanti kadang-kala dalam kehidupan kita, kadang-kala ada flash of mind, percikan ide, oh ya segini. Itu tanpa Anda sadari adalah bisikan dari malaikat punya ide, oh begini. Karena kedekatan Anda dengan Allah, berzikir, baca Quran. Saya kalau mau cari ide apa ya, baca Quran sebanyak, idenya banyak idenya. Wah harus begini, terobosan begini, caranya begini. Ada tuh, ada solusi. Harus begini. Kita baca, pokoknya baca aja, nanti ada ide yang membimbing kita. Maka itu alhimni rusdi, satu wa'adhi min syari nafsi. Ya Allah kasih ilham kepadaku, bimbing aku. Dan lindungi aku dari keburukan diriku sendiri. Jadi ada 2, ya Allah lindungi aku dari keburukan diri aku sendiri. Sama tadi orang yang cerdas adalah menguasai nafsunya dan berbuat segala sesuatu untuk bekal kematiannya. Ini tolong diingat-ingat ya. Jadi تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Kami adalah pelindung-pelindung kalian. Datanglah para malaikat-malaikat mengatakan kepada kita, jangan takut dan sedih. Kamu akan mendapatkan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan kami pelindung kalian di dunia dan di akhirat. 2 kita dilindungi. Nikmat sekali. Bodyguard kita nggak pakai bayar, nggak pakai ngapa-ngapain, tapi kita mendapatkan proteksi dari Allah melalui para malaikat. Subhanallah. Dan para malaikat itu janji kita menjaga Anda, melindungi Anda dunia dan akhirat ini dari Allah Azza wa Jalla. Fil hayatid dunya wal akhirah. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia menjadi tenang. Bagaimana mendapatkan istiqamah? Nah, ini yang harus kita bahas. Bagaimana kita mendapatkan istiqamah. Istiqomah itu kan kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu jalan yang lurus. Istiqomah terus jalan yang lurus, ya. Nggak belok kanan, nggak boleh kiri. Komitmen berpegang teguh pada pendirian ajaran agama kita. Coba seandainya Anda sudah kita tanamkan akidah tauhid, rububiyah semua dari Allah. Ini dari Allah, kita ngeliat saudara kita senyum, apa kabar? Masya Allah. Loh, kamu senyum kan dia nyakitin kamu. Aku harus menebarkan rahmat sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW senyum kepada sama muslim. Ini Anda mengikuti sunnah Nabi, tapi dengan sama muslim, gitu kan. Orang kafir, hey man, gitu kan. Gimana ceritanya, katanya ikut sunnah Nabi, gitu kan. Kadang-kadang saya tuh sunnah Nabi gimana ya, sama muslim malah cemberut, underestimate. Kerenan saya daripada dia, agak benar dia. Udah ngeliat, bukan ustaz saya, gitu. Tapi ketika dengan orang kafir, gimana. Kadang-kadang terjadi. Ya. Nah sekarang saya akan gambarkan istiqomah seperti apa sebentar. Jauh banget. Ya, lihat. Lihat ya. Kalau kita mau garis lurus, itu harus ada 2 hal yang harus kita tentukan.
Yaitu titik, 2 titik. Nah, 2 titik kan, untuk garis yang namanya mustaqim, garis ini. 2 titik. Nggak kelihatan, namanya juga titik, nggak kelihatan, ini titik. Ini, kalau tidak ada titik ini, kita tidak bisa menggaris kemana gitu kan. Mau belok-belok ke sana. Nah ini supaya kita lurus, kalau ini kan susah lurus, ini agak belok-belok dikit tuh kan, nggak lurus. Gimana cara lurusnya, lihat nih, supaya lurus nih, lihat ya. Yang hapus ini nggak lurus. Supaya lurus gimana nih, lihat. Supaya gampang nih kan. Nah, ini lebih lurus betul. Nah, taruh di sini. Nah, lebih lurus nih. Ini lebih lurus daripada yang pertama. Kenapa? Ada penggarisnya lah. Anggap ini penggaris. Ada yang disandarkan. Ini sebuah ilustrasi yang sangat harus kita pahami dengan dalam. Pertama, kita harus tahu siapa yang menciptakan kita. Dari mana kita bisa ada. Maka redaksi Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Hai orang manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini siapa? Dari nol, titik nol. Kita dari nggak ada. Lam yakun syai'un madhkura. Dijemput aja juga kagak. Disebut aja juga nggak ada. Kakek kita waktu itu sekarang berada, kakek kita sekarang ini umur 5 tahun sedang main di sungai. Pertanyaannya ada, kita di mana? Wah, nggak tahu kemana. Kesebut juga enggak. Ini dari awal penciptaan. Kita siapa? Terus kita berjalan hidup itu maunya kemana? Ini yang sebutan kematian. Ini anggapnya ini kuburan ya, gambar kematian. Menuju pada innalillah, ini disebut dengan innalillah. Kita diciptakan dari Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kembali pada Allah. Di garis hidup ini. Supaya Anda istiqomah, gitu kan, Anda harus fokus pada nomor 1 ini. Nomor 1, nomor 2 ini. Fokus, saya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat kematian, maka akan istiqomah. Kalau Anda tidak fokus ke sana, saat ini saya mau garis di sini. Oh. Saya bukan ke sana, ke sini. Oh iya, ke sini. Gitu kan, belok-belok dia kan. Maka itu harus fokus ini. Karena kalau orang lupa akhirat, pasti dia astagfirullahaladzim, oh ya kembali ke jalan yang benar deh. Maka itu orang mendapatkan musibah. Musibah itu as-sabah yusibu, pernah saya terangkan. As-sabah itu benar, supaya dia kembali jalan yang benar. Supaya ini istiqomah terus, dia butuh sandaran. Karena kecenderungan kita ada fujur, maka harus sandaran. Sandarnya apa? Banyak. Dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Ini menyandarkan diri. Tadinya kita goncang dengan berzikir. Dan yang lebih dahsyat adalah dengan lingkungan kita. Ada yang negur, jangan gitu. Kalau kita punya pasangan hidup suami yang soleh, nggak boleh gitu istriku. Terserah, nggak mau terserah. Nah, udah bener nggak bener nih, udah fix mindset nih, udah otaknya udah beku nih, udah nggak mau nerima. Kalau orang growth mindset terima kasih, gitu kan? Jadi tegur oleh suami nggak boleh begitu. Terserah aku, terserah. Nah, berarti dia tidak akan istiqamah, dia tidak akan bisa. Maka itu lingkungan yang tadi saya katakan, lingkungan tadi. Ketika Anda dalam keadaan tidak enak, tidak baik, jangan ngobrol sama orang yang jauh dari agama. Please, rusak adik akidah. Duduk bersama orang-orang soleh. Duduk bersama orang yang dekat dengan Al-Quran. Duduk dengan orang yang selalu mengkaji ayat Al-Quran. Duduk, akhirnya ada masukan yang baik. Oh iya, kamu harus bersabar. Coba kalau kita lagi pusing, chatting sama temennya kagak dekat dengan agama. Wih, racunin. Kita jangan sini yang ngobrol di bar. Dugem. Dulu saya nggak ngerti dugem itu apaan. Saya pikir makanan. Ustaz, hukumnya dugem gimana? Selama tidak mengandung makanan, makanlah. Saya pikir dugem itu makanan apa gitu. Ternyata dunia gemerlapan. Awal-awal saya di Indonesia dulu pulang. Udah dugem aja kita. Wah, akhirnya apa? Kita kafe yuk. Lalu kafe itu bukan tempat solusi. Ketika Anda pusing. Masjid, ke rumah Allah, berzikir, ikut pengajian. Dengerin YouTube apa pengajian, dengerin. Al-Quran, hajar pakai Quran. Anda berwudu, sholat, berzikir. Ngobrol oke, ngobrol sama teman curhat. Tapi orang yang soleh, yang tidak bisa ngebocorin.
Kalau curhat sama orang yang maksiatnya dahsyat, dimakan ente mas serigala. Gitu. Maka itu kita penting menjaga jamaah. Rasulullah mengatakan kita ini harus berjamaah karena serigala tidak mungkin menerkam kambing ataupun domba yang bersama jemaah. Domba yang sendiri itu yang dimakan. Nabi memberikan ilustrasi seperti ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini semua. Maka itu kita butuh istiqamah sandaran. Sandaran kita nggak mungkin berdiri sendiri, nggak mungkin. Saya hebat, nggak bisa. Sejauh walaupun dia level ustadz, dia butuh nasihat orang lain. Ingat itu. Maka itu redaksinya watawasau. Watawa itu saling mengingatkan. Saya butuh masukan dari siapapun bacaan buku saya. Oh ya, astagfirullahaladzim. Dengan bacaan ini kita membaca Quran, berzikir, bergaul dengan orang soleh. Oh iya benar juga. Subhanallah. Maka bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi orang-orang yang mendapatkan bisikan-bisikan yang positif. Orang bertakwa selalu melihat ini Allah, ini dikit-dikit dari Allah. Maka malaikat akan turun. Bukan satu doang lihat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dijaga benar. Itulah janji Allah. Ihfazillah yahfazuka. Janji Allah, kalau Anda menjaga Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Menjaga Allah itu dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan banyak berzikir, dengan membaca Al-Quran, itu menjaga Allah maksudnya. Bukan Allah kita jagain begini. Allah maha menjaga langit dan bumi serta isinya. Dari sini kita sering, ya Allah, subhanallah, masya Allah. Ya. Maka lihat, nanti kita akan ada bisikan, apalagi nanti ketika lepas Ramadan. Waduh, setan udah keluar dari belenggunya. Wow. Ustaz, 4 menit lagi Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini dalam surat Fussilat. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul sadar siapa diri kita. Nol, tidak ada apa-apanya kita. Kita tidak ada apa-apa. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nol juga, dari nol ke nol. Maka jagalah titik nol itu. Kalau ngerti maksudnya titik nol? Kemarin saya sudah terangkan. Ya, ketika Anda mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maka diri kita semakin kecil. Semakin Anda menunjukkan who am I, Anda menurunkan Allah. Dan insya Allah besok akan saya terangkan hal ini dengan kalimat la ilaha wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun sebelumnya saya sudah jelaskan, tapi kita akan dalami lagi kata-kata ini. Kenapa sampai Allah SWT mengirim para malaikat bersenjata lengkap apabila Anda berzikir ini pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini tadi ada titipan doa. Kemudian ada yang wafat, ayah daripada Ibu Eva yang bernama Pak Tausikal seperti tadi ya. Telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bapak Haji Asraruddin Tuasikal bin Haji Abu Bakar Tuasikal ya. Mudah-mudahan ayah kandungnya Ibu Eva diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan saudara-saudara kita yang sudah wafat, keluarga kita, suami kita mungkin ada yang sudah wafat, anak kita sudah wafat, istri kita sudah wafat, siapapun, orang tua kita doakan juga. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat maghfirahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan. Dan kita doakan yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun penyakitnya menurut manusia mustahil sembuh, tapi tidak ada yang Islam mustahil bagi Allah. Gitu. Bikin kejutan, gimana? Sedekah jor-joran. Sedekah itu dahsyatnya luar biasa. Ya. Masya Allah. Sedekah itu dawu mardakum bisodakoh. Obatilah penyakit Anda dengan banyak sedekah. Mudah-mudahan yang sakit apapun, baik yang saya sebut namanya, seperti Pak Todi, siapa lagi yang sakit-sakit Pak Ferdi. Ada Pak Noldi Tamrin, ya, kena kanker darah, dan mungkin siapa lagi saya tidak tahu yang kita sebut atau yang tidak kita sebut, angkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita doa buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، يا الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك يا الله كفوا أحد.
Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ابدل لهم دار خير من ديارهم وأهلا خير من أهلهم وأزواجا خير من أزواجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى إخواننا ومرضى أهلنا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوب أزواجنا وأولادنا وبناتنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup pengajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.